Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan live stream kebaktian kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita mau tundukkan kepala kita dulu, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu untuk sepanjang hari ini ya Bapak, sepanjang kehidupan kami, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami ya Bapak. Meskipun pada saat ini mungkin masih terjadi ya Bapak suatu wabah yang menimpa kami semua ya Bapak, tapi kami tidak henti-hentinya untuk bersyukur ya Bapak kepadamu, karena Engkau selalu baik bagi kami, Engkau tahu yang terbaik bagi kami ya Bapak. Bapak kiranya memberkati kami satu persatu supaya kami boleh menyiapkan hati kami ya Bapak, supaya kami boleh mengikuti kebaktian kami pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau pujikan Be Glorified. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you, oh God. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Pujikan lagu ini sekali lagi. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son. Jesus the Son, there's no one. Heavenly
tema kita pada hari ini, Led by Power. Saya mau cerita sedikit mengenai tema ini. Saya teringat, ya barusan sekitar seminggu 2 minggu ini, saya merasa waktu saya memimpin komunitas saya, di kelompok saya, di friend gitu, saya merasakan ada ya sedikit gangguan gitu. Jadi saya merasakan seperti down spirit saya. Jadi kayak setiap kali saya mau diskusi sama teman-teman sama teman-teman friend, saya merasakan kayak kok ada yang menghambat gitu ya, ada yang kurang, ada yang bikin saya malas gitu. Dan ketika saya coba telusuri, ini kan kenapa ini kok bisa sampai kayak gini, kok bisa yang biasanya saya excited gitu, tapi di waktu itu saya merasa kayak, Tuhan, ini kenapa kok nggak seperti yang aku harapkan, nggak seperti yang saya harapkan, nggak seperti yang saya inginkan seperti itu. Dan ketika saya coba telusuri, ketika saya coba untuk cari tahu kenapa kok bisa seperti ini, saya baru menemukan bahwa sebenarnya selama ini saya menjalani tugas pelayanan ini sebagai seorang leader di kelompok saya itu dengan kekuatan saya sendiri. Jadi kayak benar-benar ya saya bisa memimpin ini dan kurang mengandalkan Tuhan seperti itu. Dan ketika saya mungkin waktu keadaan atau waktu kondisi saya waktu itu, hari itu lagi seneng saja, lagi fine aja, kerjaan lancar, jadi ya mungkin fine aja. Waktu memimpin friend gitu ya lancar-lancar aja gitu, saya rasa lancar-lancar aja. Terus waktu itu mungkin ada beberapa gangguan, ada beberapa masalah di pekerjaan yang membuat saya merasa capek, merasa kayak wah kok gak ada hasilnya ya, menurut saya kok tidak seperti yang saya harapkan seperti itu. Dari situ saya coba tanya teman kiri kanan, ya pertama berdoa dulu. Saya berdoa, Tuhan, kenapa kok bisa saya sampai kayak gini, merasa gagal, merasa apa yang saya lakukan ini kok kayaknya tidak berbuah. Tolong berikan jawabanmu ya Tuhan. Saya berdoa seperti itu. Terus saya coba tanya kiri kanan, tanya beberapa teman, dan beberapa teman ada yang menjawab, kamu gak apa-apa, kamu bisa kok, kamu sudah melakukan yang terbaik seperti itu. Dan itu kayak iya, tapi kayak itu tidak menjawab permasalahan, tidak menjawab kenapa kok sampai spirit saya ini capek atau malas seperti itu. Terus ada satu jawaban yang mungkin mengingatkan saya kayak langsung dipukul gitu ya, kayak, kamu sudah benar-benar berdoa nggak sih? Kamu sudah mempercayakan ini nggak? Kamu ini melakukan friend meeting ini, apakah kamu melakukannya ini untuk dirimu sendiri, atau kamu membiarkan Tuhan yang beracara? Dan itu membuat aku kayak, wah iya ya, mungkin selama ini terlalu banyak mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia. Jadi ujung-ujungnya pasti kecewa, pasti ujung-ujungnya capek. Udah pasti. Dan mulai saat itu saya coba untuk kembali lagi untuk mengatakan setiap kali sebelum friend, saya coba mengatakan itu, Tuhan, ini acaramu, ini anak-anakmu, ini komunitasmu, aku serahkan padamu, biar engkau yang beracara. Aku di sini hanya sebagai alatmu. Dan itu membuat aku
waktu menjalani friends meeting, waktu memimpin komunitas ini kayak lebih lega dan lebih enjoy seperti itu sebenarnya. Nah teman-teman, ya seberapa banyak dari kita yang menjalani kehidupan sehari-hari kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita hanya mengandalkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Seberapa banyak dari kita yang menjalani kehidupan kita itu ya karena ini hidupku sendiri kayak gitu. Pelayanan ini saya lakukan ya karena ini tugasku, ini tanggung jawabku, dan sudah, titik, seperti itu. Kita nggak pernah mengandalkan Tuhan di dalam prosesnya. Dan ketika kita melakukan itu, ya ujung-ujungnya pasti akan, ya suatu saat pasti akan capek, pasti akan menanyakan, ini kenapa kok aku harus melakukan pelayanan ini, aku harus melakukan pekerjaan ini, aku harus melakukan tanggung jawab ini, kenapa? Karena kita selalu fokusnya kepada diri sendiri, kita selalu fokusnya kepada apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Nah teman-teman, kita mau tundukkan kepala kita mau minta ampun kepada Tuhan kalau kita seringkali tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami minta ampun ya Bapak kalau seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri ya Bapak, mengandalkan pengertian kami, mengandalkan apa yang kami punya, apa yang kami tahu ya Bapak. Dan kami menjalani kehidupan kami sehari-hari karena kami bisa, karena kami mampu. Kami tidak menyadari bahwa semuanya itu berasal dari-Mu ya Bapak. Semua hikmat, semua kepunyaan, semua apa yang ada dalam diri kami ya Bapak, semuanya itu berasal dari-Mu ya Bapak. Ampuni kami ya Bapak, sebagai manusia kami yang sering lalai, yang sering sekali mengedepankan manusia kami ya Bapak. Bantu kami ya Bapak untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapak, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami ya Bapak dengan kuat, dengan kekuatan dari-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapak. Karena kami percaya Bapak, anugerah-Mu besar bagi kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau resapi lagu ini, kita mau nyanyikan besar anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua besar anugerah-Mu melimpah
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Kita mau sambut berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu enggak anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau lebih resapi lagu bejana-Mu, kita mau siapkan hati kita sebagai bejana yang hidup, yang siap diisi oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan bejana.
Salam saudara-saudaraku, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam sukacita dan damai sejahtera senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh beribadah kembali, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua tundukkan kepala, kita satu di dalam doa untuk menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Firman yang hidup saat ini Tuhan. Kami sungguh boleh bersuka cita di dalam Engkau, oleh karena kami berkesempatan kembali untuk boleh menikmati kebenaran firman-Mu, yang kami yakini dan kami percayai akan memberikan kekuatan kepada setiap kami, khususnya di saat-saat yang tidak mudah seperti sekarang ini Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan kami bersama bersepakat meneduhkan hati sanubari kami untuk boleh menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah dan sapa lawatlah kami dengan kebenaran firman-Mu, karena kami sangat membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur, memohon dan berdoa. Semua katakan amin. Mari saudara-saudaraku, saya mengundang kita semua untuk boleh membuka Alkitab kita. Di dalam dua bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan. Yang pertama kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-41. Lalu kemudian bagian yang kedua saya mengajak kita membuka di dalam kitab yang sama, yaitu Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, kita hanya membaca ayat yang ke-17 saja. Bagian yang pertama, kita akan membaca Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sekarang mari kita perhatikan bagian yang kedua di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 saja saya akan membacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Sampai sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama saudara. Mari saya mengajak kita untuk boleh berbahagia menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Lead by Power. Dipimpin oleh kekuatan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, secara sederhana,
atau secara umum kekuatan itu adalah suatu energi yang dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup untuk melakukan sesuatu atau untuk membuat suatu perubahan. Kekuatan itu, saudaraku, ibarat nafas dalam hidup kita. Maka kalau kita tidak memiliki kekuatan, maka seperti orang yang tidak bernafas alias mati. Itu sebabnya kekuatan itu sangat penting di dalam kehidupan siapapun juga, termasuk saudara dan saya. Nah, orang yang dipimpin oleh kekuatan tidak selalu menginginkan kemudahan dan tidak selalu menghindari kesulitan. Baik itu mudah maupun sulit, dia akan melakukannya itu karena dia berpikir dengan melakukannya, dia boleh melatih kekuatannya. Pertanyaannya, saudara, khususnya bagi setiap kita orang percaya, kekuatan dari manakah yang harus kita jadikan pemimpin dalam hidup kita? Apakah kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri? Atau kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar yang kita tidak ketahui, tetapi jika kita tidak hati-hati, kadang-kadang itu bisa menjerumuskan kita. Oleh sebab itu di dalam perenungan firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk mari kita melihat kekuatan apa yang seharusnya menjadi milik kita untuk boleh memimpin kehidupan kita. Dalam dua bacaan yang sudah saya baca tadi, kita berjumpa dengan dua tokoh Alkitab yang sangat penting, yang besar, yang berpengaruh menurut saya. Yang pertama adalah Petrus. Saudara tahu semua, Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Tapi siapakah sesungguhnya Petrus itu sebenarnya? Dia dikenal dengan sifat yang menggebu-gebu, reaktif, dan selalu berjalan menurut pikirannya sendiri. Saudara ingat beberapa catatan Alkitab mengatakan, ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia serta-merta mengatakan, Tuhan, aku mau berjalan di atas air. Dan Yesus memberikan kesempatan kepada dia. Tetapi begitu ada angin sepoi-sepoi menghembus dia mulai goyah dan dia tenggelam. Lalu kemudian dia juga ketika Yesus mengalami transfigurasi di bukit, dia dengan serta-merta berkata, Tuhan, aku mau mendirikan kemah di atas bukit, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Begitu spontanitas, saudara. Dan pada ujungnya kita semua tahu bahwa Petrus adalah salah seorang murid atau satu-satunya murid yang menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap kemudian diadili. Mengapa bisa begitu, saudara? Pak Petrus bisa seperti itu karena dia dipimpin oleh keinginan dirinya sendiri, emosi dirinya sendiri, ambisi dirinya sendiri, yang pada ujungnya tidak meninggalkan makna apa-apa, bahkan tidak memuliakan Tuhan. Saudara perhatikan, kekuatan yang memimpin kehidupan seseorang tetapi bukan berasal dari kekudusan Roh Kudus, tidak membawa dia kepada kehidupan yang bermakna, kehidupan yang memuliakan Tuhan, tetapi justru mengecewakan. Tetapi kabar baiknya, saudaraku, perubahan terjadi begitu luar biasa di dalam diri Petrus ketika Roh Kudus menjamah dia. Kalau saudara sempat di rumah membaca Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13, menjelaskan bagaimana Petrus dan rasul-rasul yang lain mengalami lawatan Roh Kudus, mengalami jamahan Roh Kudus. Dan setelah itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang sangat efektif di dalam bersaksi tentang Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang berani menyaksikan kebenaran Tuhan. Sampai Rasul Petrus setelah dia berkhotbah, saudara perhatikan di dalam bacaan kita tadi, 3.000 orang sekaligus bertobat. Ini bukan kekuatan dia, saudara. Bukan kehebatan dia. Petrus manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tetapi manakala dia dipimpin oleh kekuatan, kuasa Roh Kudus, dia bisa melakukan sesuatu yang begitu besar. Hal ini saya mau katakan kepada setiap kita. Poin penting di dalam kehidupan kita. Kita harus merindukan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Roh Kudus yang senantiasa boleh memimpin hidup kita. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bagian ini Yesus mau mengatakan bahwa setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak berjalan sendiri. Dia tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya, sesuai dengan emosinya, sesuai dengan ambisinya. Tapi dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Bukankah kita percaya setiap kita yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan Rasul Petrus dan seterusnya, mereka melayani dengan begitu efektif, bukan karena hebatnya mereka, tetapi ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua kita kenal dengan Paulus. Siapakah Paulus itu? Paulus bernama Saulus sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam pembacaan Kisah pasal 9 ayat 1 sampai 2, saudara menemukan siapa sebenarnya Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Paulus adalah seorang yang ambisius. Paulus adalah seorang yang terpandang. Paulus adalah seorang yang berpengaruh di pemimpin Yahudi pada waktu itu. Tetapi sayang sekali, pengaruh dan keterpandangannya dia, tidak ada pengaruh kuasa Roh Kudus di sana. Sehingga apa yang menjadi pekerjaannya? Menganiaya murid Tuhan, menganiaya pengikut Tuhan. Saudara lihat, dengan ambisinya, dengan pengaruhnya, dengan keterpandangannya, karena memang terus terang, Paulus pintar sekali orangnya. Tetapi ketika apa yang ada di dalam dirinya itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, semuanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Saudara, dia berangkat dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 9 ini, dia berangkat menuju ke Damsik, dia membawa surat kuasa dari majelis-majelis Yahudi. Untuk apa, saudara? Untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia berpengaruh. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu tidak membiarkan orang ini yang begitu punya potensi mengerjakan segala sesuatu hanya karena ambisi, hanya karena dia pengaruh dan lain sebagainya. Maka di dalam perjalanan yang menuju ke Damsik itulah menjadi titik awal dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia dikuasai oleh Tuhan Yesus, sehingga kemudian dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa, berpotensi untuk melayani Tuhan. Saudara, di dalam Filipi pasal yang ketiga, kita mendengar dan melihat kesaksian Rasul Paulus bagaimana setelah dia mengalami kuasa Roh Kudus. Saudara, kalau perhatikan Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang keempat sampai 6, itu dia bersaksi tentang bagaimana hidupnya yang dipimpin oleh ambisi. Saudara, hebat sekali dia. Tetapi itu ternyata sia-sia. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, itu menjadi sebuah titik balik. Sudah perhatikan di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-10 dan seterusnya dalam Filipi pasal yang ketiga. Apa yang menjadi kebanggaannya, apa yang menjadi kehebatannya sebelum dia mengenal Yesus. Dia hebat memang, bisa menganiaya banyak orang percaya. Dia hebat memang, karena dia bisa mendapat surat kuasa dari majelis-majelis Yahudi untuk menganiaya orang percaya. Tetapi dia mengatakan semuanya itu sia-sia. Semuanya itu dianggap sampah. Setelah dia mengenal kuasa Roh Kudus ketika Yesus menerpa dia dengan cahaya yang luar biasa. Saudara, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita semua tahu bagaimana karya layanan Rasul Paulus begitu hebat. Begitu luar biasa. Begitu banyak karya-karya hebat yang dia lakukan. Saya katakan, bukan karena dia berpengaruh, bukan karena dia berhebat atau punya ambisius, tapi karena Roh Kudus Allah ada di dalam dirinya. Itulah yang membuat dia hebat sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada setiap kita, hidup yang dipimpin oleh ambisi diri sendiri, tidak ada pengaruh kuasa Roh Kudus, tidak akan membawa kepada makna hidup yang benar, tidak akan membawa kepada kemuliaan Tuhan. Tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku, mungkin kita adalah orang sederhana, mungkin kita tidak hebat, mungkin kita tidak pintar, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang memimpin kita, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan sepenggal tentang kisah John Wesley. Kita tahu semua, John Wesley adalah seorang tokoh Metodis yang sangat luar biasa.
Dia anak seorang pendeta memang, namanya Samuel Wesley, hidup di dalam kekudusan. Tetapi ketika dia merasakan bahwa kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak ada apa-apanya, saudara. Maka ada sebuah cuplikan tulisan tentang John Wesley adalah, dia itu selalu memohon pertolongan Roh Kudus itu, saudaraku. Setiap 5 menit sekali. Setiap dia mau melangkah melakukan sesuatu, dia berdoa mohon pimpin Roh Kudus. Setiap dia mau memikirkan sesuatu, dia melangkah memohon pimpin Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kemudian membuat John Wesley begitu hebat menjadi tokoh metodis, seorang misionaris yang luar biasa. Banyak karya-karyanya yang hebat. Bukan karena dia anak pendeta, bukan karena dia lahir dari keluarga yang hebat, bukan. Tetapi karena Roh Kudus yang memimpin dia, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau mengatakan kepada setiap kita, kita ini manusia yang memiliki kebutuhan dan terus bertumbuh. Tetapi kita harus hidup di dalam sebuah pergumulan, saudara. Di dalam pergumulan itulah kita harus menyerukan dan memohon kepada Roh Kudus untuk memimpin kita senantiasa. Pergumulan kita mungkin bersifat hal-hal yang besar. Misalnya kalau saudara memikirkan untuk memilih pekerjaan, memilih teman hidup, atau memilih hal-hal besar dalam hidupmu, saudara harus betul-betul tunduk dan memohon pimpinan Roh Kudus. Percayalah dia akan memimpin dan menuntunmu. Termasuk juga dalam hal-hal pergumulan kecil. Misalnya bersikap, pergaulan, memilih ini dan itu. Yang kecil-kecil, yang detail-detail dalam hidup kita. Tidak ada salahnya kita belajar berseru memohon pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Karena dengan dipimpin oleh Roh Kuduslah hidup kita boleh menghasilkan sesuatu yang bermakna, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi Tuhan ataupun bagi saudara-saudara kita yang lain. Hanya hidup yang dipimpin oleh Roh Kuduslah hidup yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Oleh Roh Kudus ini yang disebut dengan Parakletos itu, saudara. Parakletos itu berarti pembimbing, pendamping, penuntun hidup kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga dia berkata, aku akan mengirimkan roh kepadamu untuk membimbing, menuntun engkau. Saya percaya setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ada Roh Kudus di dalamnya. Persoalannya sekarang adalah apakah kita mau menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Atau kita hanya berpikir aku bisa, aku mampu. Lalu kita mulai melakukan segala sesuatu tanpa berseru dan berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya senang sekali dengan satu teks firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 itu mengatakan, Tuhan berbicara dengan begitu jelas bahwa rancanganku kepadamu adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera. Saudara, seringkali orang berpikir, aku punya rancangan yang baik terhadap diriku sendiri. Saudara, saya mau katakan, rancangan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi rancangan yang baik menurut Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Persoalannya sekarang, maukah kita dipimpin, dituntun oleh kekuatan Roh Kudus? Atau kita masih mau berkutat dengan berpikir saya mampu, saya bisa, saya kan sudah pelayanan, saya kan sudah dekat dengan Tuhan, saya sudah ikut persekutuan A, B, C, dan D, saya berdoa, dan lain sebagainya. Saudara jangan salah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, saya mau mengajak kita berpikir seperti John Wesley. Setiap 5 menit sekali dia berseru memohon, biarlah Roh Kudus yang memimpin kata-kataku, biarlah Roh Kudus yang memimpin jalanku, biarlah Roh Kudus yang memimpin keputusanku. Dan hasilnya, saudaraku, John Wesley menjadi seorang penginjil yang sangat hebat, yang memuliakan Tuhan, karyanya begitu besar. Sampai hari ini karya-karya John Wesley menjadi berkat dimanapun orang membaca buku-bukunya dia, mendengar khotbah-khotbahnya dia. Mungkin kita tidak perlu seperti John Wesley, tetapi mungkin di dalam hidup kita, saya katakan pergumulan kita tadi, ada pergumulan skala besar. Misalnya kita memilih teman hidup,
Saudara, saya mau katakan, mari duduk bersimpu di hadapan Tuhan. Memohon Tuhan, Roh Kudus-Mu pimpin saya supaya saya tidak salah memilih teman hidup. Di dalam memilih pekerjaan, bersimpu di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin supaya saya tidak salah memilih pekerjaan. Dan percayalah saudara, Roh Kudus tidak pernah salah memimpin dan menuntun kita. Hari ini saya mau mengatakan kepada setiap kita, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah yang kita hadapi ini, kita sering tergoda untuk berpikir menurut pikiran kita sendiri. Kita bisa tergoda untuk melakukan tindakan menurut pikiran kemampuan kita sendiri. Oh, saya mampu ini, saya bisa ini, saya tidak perlu Roh Kudus. Maka kita mulai mengabaikan doa, mulai mengabaikan bersekutu dengan Tuhan. Saya mau katakan hari ini, setiap apa yang ada di dalam diri kita sebenarnya karunia Roh Kudus, saudara. Dan kalau itu berasal daripada Roh Kudus dan kita minta dia menyingkapkannya menurut hikmatnya, saya percaya dia akan memimpin kita kepada kehidupan yang lebih baik, yang lebih memuliakan Tuhan, yang lebih menjadi makna berkat bagi banyak orang. Mari hari ini, saya mau mengajak kita semua sungguh-sungguh sebagai anak-anak muda dan siapapun engkau yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini. Kita mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus yang tidak pernah mengecewakan kita. Saudaraku, apakah hari ini engkau sedang berjalan bersama Roh Kudus? Atau engkau berjalan sendiri menurut kehendakmu? Saya mau katakan, di saat-saat yang sulit ini, saya mau mengajak kita membuka hati biarlah Roh Kudus yang bekerja, menuntun, memimpin arah hidup kita. Bagaimana saya menghadapi situasi yang sulit ini? Bagaimana saya tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain? Roh Kudus akan menuntun engkau. Roh Kudus akan memimpin engkau. Dia hidup, dia ada di dalam hidupmu. Biarlah Tuhan memberkati engkau melalui kuasa firman-Nya hari ini. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita mau belajar dari Paulus. Ketika dia menjalani tugas pelayanannya, dia menjalani kehidupannya, ya kalau dia mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusianya, nggak bakal ada yang namanya Paulus yang kita tahu, yang ada di Alkitab. Dia begitu hebat ditulis di Alkitab, itu bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang memampukan Paulus di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap kehidupannya. Kita mau nyanyikan satu lagu ini, kita mau benar-benar percayai bahwa Tuhan adalah cukup bagi kita. Christ is enough. Christ, my all in all.
joy of my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning Saudara, siapapun engkau, saat ini saya berdoa, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kekuatan pimpinan Roh Kudus. Apapun keadaanmu, apapun yang kau alami, engkau mungkin merasa tidak mampu, tidak kuat, tidak berdaya, apalagi di tengah situasi yang sangat sulit seperti ini. Tetapi ada kekuatan Roh Kudus yang siap memimpin hidupmu kepada tujuan yang benar yang Dia kehendaki. Karena percayalah, rancangan Tuhan selalu yang terbaik untukmu. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apapun keadaan mereka, Engkau siap memimpin dan menuntun mereka dengan kekuatan-Mu. Kalau ada di antara mereka yang saat ini masih mempertahankan kekuatannya sendiri, ambisinya sendiri, kemampuannya sendiri, Tuhan tolong mereka. Roh Kudus jamah setiap anak-anak-Mu, agar mereka saat ini
membuka hati, membiarkan Roh Kudus menuntun hidup mereka. Karena tuntunan Roh Kudus itu akan membawa mereka kepada hidup yang lebih bermakna, lebih memuliakan Tuhan, dan lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Ini harapan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Bersama dengan umat gereja di masa lalu, masa kini, dan masa yang datang, marilah kita mengucapkan pengakuan imam rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita kembali datang ke hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kembali kami merendahkan diri datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, membawa segala pergumulan, kerinduan dan harapan kami di hadapan-Mu. Tuhan, di saat yang begitu sulit seperti ini, kami mau berdoa untuk setiap kami, keluarga kami, sahabat, handai taulan kami, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang tiada terbatas itu juga boleh melawat, menjangkau, menjamah dan menguatkan mereka untuk boleh melewati waktu-waktu yang sulit ini Tuhan. Karena kami percaya hanya bersama Engkau saja kami sanggup melewati masa-masa yang sulit ini. Kami tidak punya kemampuan untuk melewati semua ini Tuhan. Itu sebabnya kami sungguh boleh berseru kepada Engkau, memohon pertolongan Engkau Tuhan. Baik kami yang saat ini sedang ada di rumah maupun di tempat-tempat lain, jamahlah dan lawatlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus. Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa khususnya untuk anak-anak muda. Mereka yang saat ini sedang menjalankan pekerjaan, tugas, dan lain sebagainya. Terutama mereka yang sedang menyusun skripsi, tesis, mereka yang sedang meniti karir menuju masa depan mereka. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri Tuhan. Jangan biarkan mereka melakukan sesuatu tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Karena mereka akan salah arah di mana jika Tuhan tidak memimpin mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Itu sebabnya Tuhan hamba berdoa untuk anak-anak muda GKI Residen Sudirman ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik mereka yang saat ini sedang bekerja, mereka yang sedang studi, mereka yang sedang meniti karir dan lain sebagainya. Tuntunlah pikiran mereka, arah langkah jalan mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang selalu membawa mereka kepada yang terbaik, kepada rancangan damai sejahtera. Tuhan tolong mereka. Jika ada yang bergumul, tidak tahu arah langkah hidup mereka, mari Tuhan dampingi, karena Engkau Allah yang sanggup memimpin mereka. Hamba berdoa juga untuk pengurus Komisi Pemuda GKI Residen Sudirman. Bersyukur Tuhan untuk setiap mereka yang masih terus setia dan aktif melayani sebagai pelayan-pelayan Tuhan di Komisi Pemuda. Engkau berkati kehidupan mereka sehari-hari. Engkau berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, semua boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bapak hamba berdoa supaya setiap mereka boleh terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Ada tantangan, hambatan yang mereka hadapi, tetapi biarlah kekuatan pertolongan Roh Kudus terus menyertai setiap mereka Bapa. Kami bersyukur untuk kegiatan yang dirancang oleh Komisi Pemuda, baik itu kebaktian minggu, doa malam, sel grup pemuda, dan acara-acara lainnya Tuhan. Biarlah Engkau pakai semuanya itu menjadi sarana-Mu untuk mendampingi, membimbing mereka agar anak-anak muda yang punya potensi ini Tuhan bisa bertumbuh seturut anugerah kehendak-Mu yang kemudian menjadi berkat dimanapun mereka berada.
Kalau ada di antara mereka mengalami kesulitan, kesusahan, mari Tuhan Engkau dampingi mereka untuk boleh keluar dari kesulitan, kesusahan itu. Karena kami sangat percaya dan terlalu percaya Engkau pasti punya jalan keluar untuk setiap persoalan harap setiap kami Tuhan. Terutama anak-anak muda yang mengandalkan Engkau, yang hidupnya mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak muda yang boleh melayani kebaktian hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Agar mereka di hari-hari mendatang boleh memberikan hidup mereka, memberikan hati mereka, memberikan kemampuan mereka untuk melayani Engkau dengan lebih indah, lebih baik lagi. Ini doa harapan sembahyang kami Bapa. Ini kerinduan dan pengharapan kami ya Tuhan. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk memberikan persembahan, kita boleh ditransfer melalui rekening yang ada di bawah ini. Sambil kita memberikan persembahan kita mau pujikan dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bapak, terima kasih buat kesempatan sekali lagi ya Bapak untuk kami bisa memberikan persembahan kami ya Bapak. Bapak kiranya berkati persembahan ini supaya boleh benar-benar berguna ya Bapak bagi kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Engkau berkati setiap orang yang akan mengelola ya Bapak, yang akan menggunakan kiranya Engkau berkati supaya tepat sasaran ya Bapak, supaya boleh dipakai hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Engkau berkati juga untuk tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak. Engkau berikan berlipat kali ganda ya Bapak, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Di dalam nama-Mu kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita pulang, kita mau benar-benar resapi, kita mau benar-benar katakan, kita mau percayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan kasih-Nya nggak bakal pernah berhenti dalam kehidupan kita.
Kita memujikan ajaib Kau Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur kita boleh sampai di penghujung kebaktian ini, dan mari kita bersama-sama berdoa dan menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih dan syukur Bapa, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dan akhirnya. Dan sekarang kami siap untuk menerima berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Saudara, buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.